sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati tatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faham qauluhu alaihi salatu wassalamu wa ta'ammal hadha amru in kunta la fahimu wassalam, yang artinya Bapak Ibu, dengarlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya, atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Pahamilah sabda Rasulullah SAW ini dan perhatikan hal tersebut jika engkau memiliki kecerdasan dan kepahaman. Makalah 44 ini tambahan atau penguat dari makalah sebelumnya, itu makalah berapa? 43. Di makalah ke-44 ini Allah memberikan, Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya niat, tujuan. Betul ya? Tentang pentingnya apa? Niat atau tujuan. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan, saat kita berpindah dari satu makom ke makom yang lain, namun ternyata kita pindah dari makhluk menuju mana? Makhluk, maka kita seperti apa? Kedelai apa keledai? Keledai ya. Keledai yang jalan-jalan di tempat. Itu poinnya apa? Ternyata perjalanan kita itu bertemu dengan tiga. Satu, kemunduran. Yang kedua, jalan di tempat. Yang ketiga, kemajuan. Kalau tujuan kita adalah Allah, maka kita tahu parameter kita ini benar jalannya atau tidak. Apa kemarin? Parameternya, kalau itu adalah Allah yang dituju oleh kita, Allah itu diantaranya maha lembut, maha penyayang, maha rahman pengasih. Maka saat kita berjalan kok semakin tenang hatinya, itu indikasi perjalanan kita apa? Benar. Betul ya? Ya. Tapi kalau kita berjalan kok malah cemas, khawatir, ragu, berarti apa? Perjalanan kita ini sedang menjauh dari siapa? Allah. Atau kita berjalan tapi kok nggak ada perubahan, gini-gini aja. Berarti kalau gini-gini aja berarti gimana? Jalan kita jalan di tempat seperti keledai. Ya, seperti apa? Keledai. Itu kemarin kita paham. Lalu kemarin kita aplikasikan, kalau kita ngaji, kok habis ngaji itu malah tidak nyaman hatinya, berarti ada yang salah dengan ngaji kita. Kalau kita ngaji kok malah biasa-biasa aja, berarti ya nggak ada perubahan. Kalau ngaji kok semakin baik, semakin tenang, semakin damai, semakin paham, berarti ngaji kita apa? Maka kemarin kita sudah bahas, janganlah kau mengkaji sesuatu pindah dari satu ustadz ke ustadz yang lain. Kenapa? Kalau kita pindahnya ke makhluk tidak akan ada perubahan. Dengan ngaji disebabkan oh ustadznya enak, oh ustadznya
pinter, oh ustadznya hebat, dipastikan tidak akan ada perubahan. Karena panjenengan hanya berpindah dari satu ustadz ke ustadz yang lain. Tapi kalau kita berpindah dari satu majlis ke majlis yang lain, dari satu ilmu ke ilmu yang lain, insya Allah ada perubahan. Karena kalau kita berpindah ilah makom ke ilah makhluk ke makhluk, hasilnya apa? Enggak ada perubahan seperti keledai. Gitu ya. Maka dipastikan Bapak Ibu semuanya, jamaah kita ini adalah jamaah yang tidak pernah mengkultuskan ustaz. Ustaz juga manusia kan dia. Betul Bu ya? Jadi nggak pernah mengutusi ustaz ya, buat apa? Karena tidak akan pernah berdampak terhadap jamaah kalau mengutus ustaz. Yang betul bagaimana? Ya udah, yang dikultuskan bukan ustaznya tapi ilmu nur punyanya Allah, bukan punyanya ustaz. Betul ya? Nah itu. Agar apa? Agar kita terjadi perubahan. Agar terjadi apa? Perubahan. Di dalam apa? Di dalam kita mengkaji, di dalam kita mencari, belajar, ada perubahan. Begitu. Insya Allah. Nah begitu. Nah kalau misalkan ibu kok ngaji, kok mendapatkan kedamaian, ketenangan, ya udah pertahankan ngaji. Berarti ngaji kita benar. Betul? Ngajinya. Oh temanya ini. Oh temanya ini. Temanya ini, ngajinya ini kok nyaman, ibu pertahankan. Berarti itu insya Allah benar. Nyamannya bukan nyaman dalam kesalahan ya, nyaman dalam kebenaran. Begitu. Ngaji, kalau habis ngaji kita malah jadi capek, nah itu jauhi aja pengajian. Karena tidak akan mendapatkan apa? Kebaikan. Berarti kita makhluk ilal makhluk. Atau materi kajian yang disampaikan itu materinya sifatnya materialistik. Berbobotnya material, bisa dikilokan tuh kok berat banget nih, berarti kan ada kilonya kalau berat banget. Betul ya? Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Baik, itu kemarin sebagai pengulangan agar kita memahami, oh hidup kita ini harus punya pusat, harus punya pola, dan pola hidup kita ini hanya satu, kalau nggak mundur maju, kalau nggak maju diam di tempat. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita jangan sampai jalan di tempat ya. Maju kalau bisa. Amin. Oke ya, baik. Nah sekarang kita lanjut di makalah ke-44. Di makalah ke-44 ini Syekh Abdul Hilal memberikan penegasan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, dan disampaikan di sini, pahamilah hadis ini ya. Paham qauluhu alaihi salatu wassalam, kata beliau, pahamilah hadis ini. Apa hadisnya? Saya putar-putar dulu sambil nunggu yang lain. Nah apa kira-kira hadisnya? Nah apa hadisnya? Faman kana hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Barang siapa berpindahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan hijrah karena Allah dan Rasul. Dan kalau dia berpindahnya, fa hijratu ila apa? Ila dunya yusibuha aw imorati yatajawwajuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau kita hijrahnya disebabkan, dikarenakan apa Pak, Ibu? Kita karena dunia, karena istri, karena apapun, maka kita akan mendapatkan itu semua. Ya, ini adalah sebuah poin besar, hikmah besar yang terkadang mohon maaf jarang kita sadari. Ini kita sering mendengarkan hadis ini, cuma pemaknaannya belum kita dalam. Insya Allah hari ini kita akan dalam. Walaupun mungkin nggak sedalam-dalamnya, karena penyelamnya juga masih belum bisa nyelam. Okay. Baik, kita akan mulai. Bismillah ya. Yang pertama, makna yang pertama, Bismillah. Barang siapa yang berhijrah, ya berhijrah.
Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka Allah akan ridho kepada kita. Jadi itu poinnya. Barang siapa kita hijrah karena siapa? Allah dan Rasul, berpindah karena Allah dan Rasul, maka Allah akan ridho kepada kita. Di dalam ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi kalau kita melakukan aktivitas disebabkan karena Allah, maka semua aktivitas kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu masak ibu bukan untuk suami, tapi masak ibu karena ibadah kepada Allah, sebagai wujud taat kita kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk melayani suami. Maka apa? Allah ridho dengan masakan ibu. Ibu nyuci, ibu tidak hilang makhluk ke makhluk. Saya nyuci karena takut dimarahin suami, enggak. Saya nyuci karena Allah. Maka nyuci kita diridhoi Allah. Ibu ngaji, ngajinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ngaji kita ini insya Allah diridhoi siapa? Allah. Maka apa yang kita lakukan mungkin dari setengah 11 sampai jam setengah 12 sampai jam 12 itu semuanya di ataskan Allah ridho pada kita. Kalau ridho bagaimana? Masya Allah, semua hal menjadi baik. Gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa hijrah dari dunia kepada ibadah tapi tidak berharap untuk sampai kepada Allah, maka rugi. Kita hijrah nih, kan banyak tuh para ahli hijrah, betul nggak? Ayo hijrah. Nah, tapi kita hijrah, cuma hijrahnya tidak kepada Allah, tapi kepada dunia, maka rugi karena dia nggak dapat apa-apa. Ini apa yang kita lakukan? Ya. Contohnya bagaimana? Hijrah dari dunia kepada Allah, tapi hijrah dari dunia kepada ibadah, tapi tidak berharap untuk ketemu dengan Allah. Contoh misalkan, mohon maaf, kita berangkat umroh, kan ibadah tuh, tapi ternyata di dalam hatinya terbesiknya bukan pengen ketemu Allah, pingin masalahnya selesai. Jadi hijrah kita kepada siapa? Masalah. Rugi kan? Tapi banyak yang kayak gitu loh, Tat. Ya iya. Hijrah sebagai solusi. Kenapa? Nanti di sana mustajabah doanya, doa. Nah itu jangan sampai tujuan. Itu mah bonus. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai tujuan ke sana menemukan masalah. Tujuan ke sana bertemu sama siapa? Ya Allah. Nah, setelah ketemu Allah baru bilang, ya Allah saya punya masalah. Niatnya, karena niatnya salah ke sana. Ini contoh. Betul. Misalkan ke sini, kita ke sini niatnya mau ngaji hikam kan gitu. Tapi niat awalnya saya mau ikhtiar untuk dekat sama Allah melalui hikam. Jadi hikam ini menjadi nomor 1, tidak menjadikan nomor 1. Kenapa begitu? Agar ada perubahan. Alhamdulillah ibu saya itu kajian sudah lama ya. Sudah berapa tahun Bu ya? Ya kalau sama Bu Ira aja sudah 10 tahun ada ya. Yang sama Bu sebelumnya udah banyak. Saya evaluasi pada diri saya sendiri, jangan-jangan saya salah niat. Kok belum ada dampak perubahan baik kepada saya maupun kepada jamaah secara maksimal. Terus niat itu di kapan? Niat itu sejak awal. Ya, artinya ketika kita melaksanakan kaki berangkat atau ya, jadi niat itu saat kita memulai. Ini niat itu namanya kecenderungan hati. Maka saat kita berarti ini niat, ini saya mau kesana mau ngapain? Gitu dulu. Saya mau ngapain?
Tapi kan niatnya bukan ngaji, tapi ketemu. Saya benar. Ngapain? Ngapain ketemu Fahim gitu? Niatnya ngaji mau ngapain juga? Untuk membuat saya dekat dengan Allah. Berarti tujuannya apa? Dekat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka memang di dalam Islam itu selalu diberikan kepada kita untuk diam terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Untuk apa? Untuk mengenal kira-kira tindakan kita ini niatnya apa. Agar apa? Agar tujuannya jelas dan hasilnya bagus. Kalau lupa niat tasdid diperbaharui. Dulu ini ngapain ini? Oh, sudah sampai tapi bisa diperbaharui. Ya, coba. Contoh sholat, Allahu Akbar. Kebanyakan kita sholat itu nggak punya target. Adakah yang sholatnya targetnya khusus? Kayaknya kok sholat ya sholat aja. Maka saat sholat itu ya ketemu dengan kehusuan. Ketemunya apa? Kunci hilang, nama orang, ya kemana-mana. Kenapa? Karena memang kita tidak punya niat. Maka kita ini sebetulnya sedang apa? Sedang sukaro, sedang mabuk. Soal itu kan maknanya nyambung sama Allah, tapi nggak nyambung gitu. Ya, kayak kita di sini. Panjenengan menghadap saya menghadap jenengan, tapi saya nggak nyambung sama jenengan. Saya memikirkan yang lain, berarti kan sukar mabuk. Nah, seseringnya kita sholat itu begitu, enggak ada target, betul ya? Sholat ya langsung sholat, padahal sudah ada tata caranya, niat. Bahkan diucapkan usolli fardhu dhuhri al-arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tuh ada pelan-pelan agar kita ini bisa masuk. Tapi kenyataannya gimana? Usolli ya Allah Akbar. Terkadang yang bicara lisan hatinya enggak itu. Atau gini, ibu lagi sedih. Usolli. Katanya kenapa? Dimarahin suami. Jadi yang diingat, dibayangin dalam suatu apa? Suami. Ya. Understand? Oh iya, silakan. Saya tuh sering salat tahajud, salat duha, puasa Senin Kemis. Ya. Jadi saya laksanakan. Ya. Tapi tujuannya supaya dagangan saya laris. Supaya dagangnya laris ya? Naik pangkat. Naik pangkat. Lamarannya diterima. Iya. Ya. Pokoknya yang mulu-mulu. Ya. Tapi kadang-kadang memang terwujud. Ya, memang diwujudkan sama Allah. Nanti saya sampaikan di sini. Diwujudkan sama Allah. Kalau kita sholat untuk dunia, diwujudkan sama Allah, dunia lancar, tapi nggak dapat pahala akhiratnya. Eman, lebih baik sholat duha tetap karena Allah, sholat tahajud tetap karena Allah, puasa Senin tetap karena Allah, dapat pekerjaan, warung lancar, naik pangkatnya sampai bintang 9. Ya. Pak, jadi dapat semua. Kalau kita hanya dapatnya hijrahnya, ini kan hijrah itu bukan hanya sekedar pindah dari Madinah ke Mekah, ke Mekah ke Madinah, bukan. Kita sholat pun hijrah kan. Pamangkana sholatuhu ila dunya aw yusibha fa sholatuhu mahajari lain. Nah gitu ya. Kita ini sholat dapatnya cuma dunia itu aja. Memang kan sholat ajaib, Pak. Sholat itu ajaib, zikir itu ajaib, baca Quran itu ajaib, sholat itu ajaib. Maka semua keinginan kita terwujud, cuma Allahnya nggak dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau yang mana milihnya? Dapat Allah, dunia dapat, Dua-duanya. atau dapat dunia, Allahnya nggak dapat? Dapat Allah, dunia dapat. Ya, gimana? Dulu ya, saya waktu belum ngaji seperti ini, belum tahu ngaji
bintang ya pernah itu ada juga gitu. Jadi misalnya waktu usia saya 24, saya itu pergi ke Pak Ustadz gitu, saya ngomong saja, Pak saya minta dapat jodoh, minta doa dapat jodoh gitu. Dia disuruh doa ini terus sholat ini. Alhamdulillah 3 bulan itu memang dapat Pak Ustadz. Dan alhamdulillahnya itu sampai sekarang kami sudah menikah selama 40 tahun. Nah, apakah itu tidak boleh doa seperti itu? Boleh. Bahkan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah maka Allah kabulkan. Coba agar lebih kuat Ibu. Bagaimana kalau seorang itu nggak doa sama Allah? Di surat 60 ayat 40. Surat 40 ayat 60. Balik. Surat 40 ayat 40. Al-Ghafir ya? Ada? Coba dibaca Bu Ira. Dan Tuhan berdoalah padaku, niscaya akan aku menyenangkan dirimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau mendengarku akan masuk ke neraka jahanam yang tak ada. Berarti kita disuruh berdoa sama Allah ya? Kalau nggak berdoa berarti kita termasuk orang apa? Sombong. Ghafir ayat 40. Berarti boleh nggak doa? Boleh. Jadi kalau saya nyuruh kita doa boleh nggak? Boleh. Doanya untuk minta jodoh boleh nggak? Boleh. Tapi niat pertamanya kita diperintah Allah untuk berdoa. Jadi Allah dulu ya. Rumusnya dulu pernah kita sampaikan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, kan gitu ya. Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Kalau kita nggak doa gimana? Termasuknya orang sombong. Betul nggak? Termasuk orang yang sombong. Oke, lanjut ya. Baru sampai berapa tadi Bu? Dua. Sekarang yang ketiga. Rasul mewajibkan hijrah ke Madinah pada waktu itu ya. Kita langsung kepada konteks hadisnya. Ada 2 sahabat dengan 2 niat. Satu, hijrahnya untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, dan dia mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya plus mendapatkan apa? Dunia seisinya. Yang kedua, ada juga sahabat yang datang ke sana karena selain itu, satu karena wanita yang dinikahinya, atau karena dunia yang dimilikinya. Maka hadis ini hadir untuk mengingatkan sahabat, hijrah kita bukan karena itu. Karena siapa? Allah. Kenapa Rasulullah itu Masya Allah Bapak Ibu? Rasulullah itu Masya Allah, beliau itu mengajarkan sejak awal itu kepada kita, itu tentang menghadapkan diri kita kepada Allah. Jadi ajaran utama Rasul itu sebetulnya adalah ajaran tentang menghadapkan diri kita kepada Allah. Ya. Di surat 679 coba kita lihat. Menghadapkan diri kita kepada siapa? Allah. Ini wajah betul ya, Bapak Ibu. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini dasarnya. Jadi selalu saja Rasulullah itu selalu mengingatkan kepada kita agar kita ini wajahku wajhiyadilladzi fatas samawati wal ardi. Jadi kita ini diminta untuk selalu menghadapkan diri kita kepada Allah. Sampai-sampai siapa sahabat aja diingatin sama Rasulullah, kamu hijrahnya untuk apa? Untuk Allah dan Rasul atau untuk dunia atau wanita yang dinikahi kan gitu. Diingatin sama Rasulullah agar kita ini setiap apapun yang kita lakukan hanya untuk siapa? Allah saja.
Bukan hanya sekedar ini kajian kita ini untuk Allah, tapi semua aktivitas kita ini hadapkan diri kita hanya untuk Allah. Oh, dalam bahasa lainnya ikhlas. Dan ikhlas itu wajib, perintah Bapak Ibu. Ya, ikhlas itu apa? Perintah, wajib. 39 ayat 11. Surat 39 ayat 11. Monggo sahabat, ada saya sudah. Kata-kata sesungguhnya aku perintahkan kepada Allah dengan ketaatan kami dalam menjalankan. Memurnikan itu apa? Mukhlis ya di sana tulisannya ya. Mukhlis. Mukhlis lahud di. Jadi diperintahkan untuk apa? Ikhlas. Diperintahkan sama Allah, ikhlas itu wajib. Memurnikan ketaatan, menghadapkan diri kita kepada siapa? Allah. Nah, kira-kira begitu. Masya Allah ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah agar kita paham. Saya ulangi ya, itunya makalahnya. Faham qauluhu alaihi salatu wassalam. Pahamilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, di antaranya kita sedang memahami ini Bapak Ibu. Ternyata perintah untuk menghadapkan diri kita kepada Allah, perintah siapa? Allah. Ternyata Allah memerintahkan pada kita untuk ikhlas. Betul. Dan di ayat 12-nya, tetap di 39 ayat 12-nya itu ada tambahannya. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berserah diri kepada Allah. Betul enggak? Di 39 12-nya berserah diri kepada Allah. 39 ayat 11-nya disuruh apa? Ikhlas. Berserah ikhlas pada Allah. Dan di 39 10-nya itu adalah diperintahkan untuk sabar. Orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. 39 ayat 10-nya. 10, 11, 12 itu pemahaman tentang menghadap pada Allah. Menghadapkan diri kita kepada understand? Pokoknya ten pokoknya. Jadi yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Jadi kata beliau, ya, kata yang mensyarah kitab ini, beliau mengatakan, jadi ibadah yang kita lakukan itu tergantung apa yang diniatkan atau ditujunya. Ibadah yang kita lakukan itu hasilnya sesuai dengan apa yang tersirat dalam hati kita. Tujuannya apa? Gitu. Kalau tujuannya ya lunas utang, hutangnya lunas insya Allah. Cuma nggak dapat Allah nih. Gitu ya Bu ya. Ini semuanya pasti Allah kasih. Berarti tadi disampaikan, berarti kita nggak boleh doa? Enggak, harus doa. Tadi kita bahas surat berapa? 40 ayat 60 bahwa kita harus doa. Kalau nggak doa gimana? Termasuk orang sombong. Betul ya? Masya Allah. Nah ini itu yang ke berapa? Keempat. Sehingga hasil dari ibadah kita ini tergantung tujuannya. Ya Bu ya? Pak, tujuannya apa? Itu hasilnya tergantung hari. Ibu punya tujuan apa? Itu akan mempengaruhi hasil. Maka hati-hati dengan apa? Tujuan. Berkeluarga juga tujuannya harus jelas. Tujuannya untuk apa? Karena kalau tujuannya dunia, ini diantaranya yang membuat hidup kita berat itu. Dan berkeluarga itu menjadi berat karena tujuannya ansi duniawi. Itu diantaranya sebab seseorang itu berat menghadapi keluarga. Ini hampir semuanya sudah berkeluarga kan? Itu disebabkan kenapa? Karena orientasi keluarganya duniawi. Dunia itu ada alat ukurnya, diukur. Nah, ibu misalkan sudah melayani suami, ukuran gimana suami melayani saya enggak? Jadi harus apa? Timbal balik, itu ukuran, namanya duniawi itu. Ibu perhatian sama suami, kok suami nggak perhatian sama saya? Itu namanya duniawi, berat Bu, itu kayak begitu.
Jadi itu orientasi kita masih orientasinya dunia. Kenapa harus berbalas? Kita melayani harus dibalas. Padahal yang betul bagaimana? Orientasinya akhirat. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada nilai di sisi Allah. Aduh, saya nggak bawa HP, lupa. Ada beberapa nasihat-nasihat Rasulullah kepada seorang istri. Nasihatnya kepada Fatimah sebetulnya. Ada 5 nasihat, mungkin kalau nggak sekarang besok ya. Kalau saya takut salah, karena ini hadis ya. Nanti ditagih saya ya. Tagih kapan? Minggu depan. Ada 5 hadis berhubungan dengan dapur, sumur, kasur. Ada 5 hadis yang sangat luar biasa. Saya ditagih besok, karena saya nggak hafal hadisnya. Takut salah. Besok aja ya. Tentang nasihat nasihat Rasulullah kepada Fatimah, dan ini juga nasihat untuk kita sendiri. Ada 5 hadis. Masya Allah, itu luar biasa keren ya. Nah, baik, sampai mana tadi Bu? 4. Nah, jadi yuk kita sama-sama jadikan amal kita ini sesuai dengan tujuan. Maka adab kita beramal dalam Islam itu diam dulu. Ya Bu ya? Apa dulu? Diam dulu. Ini saya ngamalin mau minum, jangan langsung minum Bu, diam dulu. Maka ada namanya doa. Doa itu sebetulnya untuk jeda agar diam. Saya minum untuk siapa? Kalau minum untuk haus dapatnya apa? Hilang hausnya, pahalanya nggak dapat. Understand? Panjenengan lapar, dapatnya apa? Kenyang, pahalanya nggak dapat. Tapi saat apa ada nasi, diam dulu sebentar, terus bilang, saya makan untuk siapa? Saya pernah disampaikan oleh orang sesepuh Jawa, ke Jawa dulu ya. Tapi kok saya lihat enak banget saya merasakannya. Jadi beliau, Mas, kalau mau makan kata begini, mau makan. Beliau tahu saya orang Indonesia, orang Sunda, jadi nggak pakai Jawa. Nah kalau makan begini caranya. Nah saat memakan begini, bilang ke nasi, wahai nasi, aku akan kembalikan kamu kepada pemilikmu melalui lakuku. Laku tahu? Nah, melalui lakuku memakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim, sempurna. Jadi niatnya makan untuk siapa? Allah, keren. Pada orang Jawa. Ya. Saya cari ilmu dari siapa aja. Yang penting tujuannya ke sana. Tujuannya ke Allah. Itu luar biasa. Sampai Mas, kata beliau, kalau jenengan pipis, pas pipis diam dulu. Nah saat pipis nikmati. Setelah pipis selesai, bilang sempurna. Sang Maha Hidup telah menyempurnakan nikmat melalui pipis itu dan sempurna. Betul nggak? Sehingga pipisnya jadi apa? Pahala. Dan itu cocok karena nggak pakai doa, pakainya bukan mantra ya, ucapan. Afirmasi kalau dalam bahasa ini. Kalau mau ke belakang gimana agar sehat? Kata beliau, udah nikmati aja cepukannya, itu nikmati. Dan coba nikmati dan bilang setiap keluar itu sempurna. Sang Maha Hidup telah memberikan yang sempurna sehingga bisa keluar dengan sempurna. Coba kalau nggak bisa, aduh, luar biasa. Jadi beliau memberikan pada saya pelajaran tentang hidup, bicara hanya masalah tadi, makan, minum, ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, hanya dikatakan sempurna dan nyambung sama sang pemilik. Luar biasa. Apa? Iya, diucapkan, dirasakan, terus ya jangan keras-keras, sempurna. Nanti digetok sama suami. Bu, kenapa Bu? Serupan Bu. Ya, mau dipakai silakan Bu, enggak juga apa-apa. Ini hanya informasi saja. Kan ini kan bukan ilmu syariat. Ini hanya ilmu kehidupan yang saya dapatkan di bapak-bapak, mbak-mbak kejawen. Dalam? Ya mungkin begitu.
Jadi artinya ketika kita akhirnya menemukan puzzle, oh iya ya, kan nggak boleh itu kita baca-baca saat itu. Masa lagi kita klub alhamdulillah gitu. Habis pipis ucapan alhamdulillah, kan nggak boleh tuh. Betul nggak? Kalau sempurna boleh nggak? Boleh. Luar biasa. Sempurna, luar biasa. Nah, ditambah. Alhamdulillah Dalam hati, ya sebetulnya alhamdulillah sama ucapan sempurna kan sama ya. Segala puji bagi Allah ya. Nah, kalau ucapannya jangan, tapi perasaannya boleh. Perasaan apa? Rasa syukur, seneng gitu, boleh. Karena ya, kan biasanya kan alhamdulillah. Kan habis ini Bu ya, lama gitu kan, aduh, kecebrok gitu. Alhamdulillah. Itu nggak boleh ya, kamar mandi. Ya. Nah ini Ibu ya. Jadi bagaimana caranya agar semua hal yang terjadi ini semuanya menjadi arahnya ke sang pemilik hidup. Dan sang pemilik hidup menjadi apa? Ridho pada itu. Jadi pahami ini? Insyaallah. Nah. Begitu. Itu yang berapa tadi? Apa? Sekarang yang kelima. Ya. Beramal untuk memberi. Nah, beramal untuk mencari martabat itu kurang dari ikhlasnya amal. Jadi kita beramal untuk mencari martabat itu kurang bagus, kurang sempurna. Beramal untuk mencari apa? Martabat. Contoh, beramal untuk surga, beramal karena takut neraka, itu kurang ikhlas. Terus gimana harusnya kita beramal? Ya karena Allah aja. Bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena apa? Allah saja. Ini sebetulnya apa ya? Sebetulnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat surat 90 berapa? 8 ya. Al-Bayyinah itu surat berapa, Bu? Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu din. 98 ayat 5 kayaknya. Coba lihat. 98 ayat 5. Coba lihat. 98 ayat berapa, Bu? Ya, betul ya. Wa ma umiru illa liya'budu. Coba dibacakan artinya. Mereka hanya beribadah dengan Allah dengan ikhlas dan kesenangannya dalam melakukan dan juga ada melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan yang bersiap-siap agama yang padahal mereka hanya diperintahkan Allah untuk beribadah dengan apa? Ikhlas, memurnikan ketaatan kepada Allah tuh. Perintahnya gimana, Bu? Ikhlas. Jadi kita ibadah itu bukan karena mencari martabat, tapi memurnikan ketaatan pada Allah. Salat kita karena siapa, Bu? Hanya untuk Allah saja. Gak usah karena takut neraka dan surga. Bahkan ada sebuah Rabi Al-Adawi yang kalau tidak salah, beliau ini lari membawa api. Mau kemana? Saya mau bakar surga. Terus lari lagi membawa air. Mau kemana? Saya mau memadamkan neraka. Kenapa? Orang-orang pada ibadahnya karena surga dan neraka. Ini kan sebuah simulasi ya, sebuah kepahaman, sindiran pada kita. Yang kita ini tidak pernah memurnikan ketaatan kita pada Allah. Selalu aja berbisnis sama Allah. Kenapa sih kita ini berbisnis sama Allah? Karena kita memang terbiasa begitu sejak awal. Jadi alam bawah sadar kita ini selalu harus ada untungnya. Padahal Allah itu udah ngasih sama kita, nggak usah diminta pun udah dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini mari kita taat, murnikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat.
Jadi yuk kita, Allah memerintahkan kepada kita agar kita beribadah secara ikhlas kepada Allah. Understand? Baik, lanjut. Yang keberapa sekarang, Bu? Yang keenam, beramal ibadah untuk memurnikan kewajiban dan kehambaan kepada Allah, maka ini disebut dengan ikhlas. Jadi apa? Ibadah untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, kehambaan kepada Allah, melaksanakan hak-hak Allah, namanya itu ikhlas. Jadi kita ibadah, kita ngaji hari ini hanya untuk siapa? Allah. Itu namanya apa? Ikhlas. Tidak ada yang lain. Terus ikhtiarkan kita ini memurnikan ketaatan. Ibu, berarti kalau begitu ikhlas itu ilmu apa keahlian? Keahlian. Karena ikhlas itu bukan dihafalkan tapi dipraktekkan. Maka ikhlas itu keahlian. Karena keahlian maka Bapak Ibu harus melatih. Kalau nggak dilatih ya nggak bakalan bisa. Betul nggak? Sehingga terus latih. Dan latihannya itu tiap hari tiap saat. Di sini kita latihan murnikan ketaatan. Saya di sini karena Allah, bukan karena yang lain. Ya Bu ya. Ngaji Ibu karena Allah, bukan nih? Insya Allah. Mudah-mudahan karena Allah. Jadi murnikan ketaatan kepada Allah agar apa? Agar muntijah. Tahu Bu muntijah? Muntijah itu berbuah. Ada hasilnya. Dan amal yang ada hasilnya itu berdampak terhadap kehidupan. Hidupnya menjadi lebih damai, sejahtera, tenang, enak. Poinnya apa? Ikhlas. Yuk kita praktekin. Latihan terus ya. Cirinya orang ikhlas apa Bu? Sederhana. Plong. Apa Bu? Plong. Jadi kalau Ibu plong hatinya itu ikhlas. Jadi kita kesini ringan, enak, itu namanya nggak ada apa-apa. Plong. Jadi ikhlas itu apa? Plong. Itu sederhana ya. Berarti kalau Ibu sedekah 1000, 10.000 nggak plong, hatinya berarti belum ikhlas. Pengen ikhlas gimana? Sedekah 1000 aja. Plong. 1000, plong nggak? Mana yang terima? Yang 10.000 apa yang 1000? Ya. Berarti gimana caranya? Ya direcehin 10.000 jadi 1000-an. Jadi plong. Betul nggak? Ibu mau sedekah 1 juta nggak plong nih? Nanti ada riaknya nih. Udah recehin aja jadi 1000-an. Kasih sama orang, kan lupa tuh kita. 1 juta habis, plong. Dan Ibu kalau mau dihitung, Ibu misalkan ngasih ke tukang ke tukang paugah itu 2.000 1000-an itu bisa sampai 1 juta. Kalau lihatnya sedekah loh. Dan itu plong. Betul nggak? Maka ciri ibadur rahman itu ibadur rahman. Coba kita baca ini surat 25 Al-Furqan, ayatnya dari ayat 63. Coba 63. Baca sampai ke bawah ya. Nanti sampai pada ayat tentang sedekah. Wa ibadur rahman. 63 ada 62 ini wa ibadur rahman. 63. Ayo. 63. Baca ayo. Adalah orang-orang yang berjaga gigi dengan rendah hati. Nah, satu orang pingin nggak menjadi hambanya Allah yang ibadur rahman? Pingin nggak menjadi ibadur rahman? Pingin Bu? Menjadi hamba yang maha pengasih? Pingin? Syarat pertama apa? Berjalan di muka bumi dengan apa? Rendah hati. Lanjut. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Mereka mengucapkan salam. Artinya orang bodoh mau jelekin tuh nggak ngaruh. Tetap dia mendoakan.
salam. Oke, yang kedua ya, itu ciri ibadur rahman. Yang ketiga, dan orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah pada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. menghabiskan waktu malam. Berarti bukan semua malam ya. Untuk apa? Sholat isya dan sholat tahajud. Fardunya isya, sunnahnya apa? Tahajud. Minimal 11. Minimal. Ya, lanjut. Yang keempat, Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena yang berajar itu membuat kebiasaan yang rahmat. doa tentang ini ya, jauhkan dari azab. Terus lanjut aja dan lagi lewati itu ayat selanjutnya. Kata Tuhan yang mengamati orang-orang yang Ulangi. Apabila menimpakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak berlaku di antara ini yang saya maksud. Dan apabila hamba Allah ini berinfak, infaknya itu tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir. Karena kalau berlebihan kurang keikhlasannya. Ibu punya uang 2 juta, 2 jutanya dikasihkan langsung, pasti mikir gimana? Benar nggak? Kan nanti katanya diganti 10 kali lipat. Betul nggak? Ya udah, sedekah itu plong ibu. Apa bu? Kalau kita punya uangnya 1 miliar, 20 juta plong nggak? Plong. Kalau kita punya uang 2 juta, 2 juta plong nggak? Pikir-pikir. Ya. Jadi cari plongnya, enggak terlalu berlebihan. Kecuali yang sudah ahli sedekah. Karena kalau ahli sedekah itu sudah yakin, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Tapi kalau kita yang sedang belajar, cari plongnya aja. Jawab bu, kalau ibu tiap hari rajin ngasih kepada tukang apa, Pak Ogah itu rajin dari kelas itu kalau dihitung bisa nyampe 1 juta. Tapi ibu plong, benar nggak? Yang PCS ngasih stiker, Om, PCS Om, kasih 5.000, kasih 5.000 plong. Bu nyuwun bu, nyuwun assalamualaikum, kasih 10.000 plong. Tapi kalau ditulisin itu bisa 1 juta. Tapi dalam kondisi plong. Dan di antara ibadah rahman itu tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan sedekah. di waktu lapang maupun sempit. Ya, lapang maupun sempit tetap bersedekah, tapi nggak berlebihan. Kalau punya uangnya 100.000, sedekahnya berapa? 20.000. Nah, 20.000 nggak berlebihan. Betul nggak? Kalau punya uangnya 2 juta, 20.000 mau masuk 20.000 ya, 2 juta ya 100.000 lah. 100.000 masih pelong nggak? Harus ada batas kepelongannya. Tapi kalau kita udah biasa, nggak masalah. 20.000, 2 juta, 2 juta keluarin semuanya. Karena udah latihan, udah biasa gitu. Dan karena udah yakin, ya kembali. Karena yang paling khawatir itu perasaan. Nah kita 2 juta, hatinya ojo-ojo nggak kembali. Nah itu ojo-ojonya itu yang bikin akhirnya nggak datang. Assalamualaikum. Ini tidak menghapus yang sudah ahli sedekah ya. Yang sudah ahli sedekah membuat sedekah seperti biasanya. 10 juta keluar, kembalinya berapa? 20 juta gitu kan. Sudah biasa itu udah. Lanjutin aja. Tapi bagi yang sedang belajar sedekah, jangan terlalu ekstrim. Karena ada sedekah ekstrim ya. Mohon maaf, saya bukan mengevaluasi, tapi menurut ayat ini tidak boleh. Yang bicara bukan saya, tapi ayat. Gak boleh sedekah ekstrim kalau belum ahli sedekah. Biasa. Kalau udah ahli boleh. Karena harus dilatih. Ya latihannya plong dulu. Ikhlas dulu. Oke, lanjut ya.
Ustaz tanya dulu. Oh, boleh. Saya pernah ikut penggalangan dana Palestina kayak gitu, Ya. Ustaz. Terus kemudian yang pihak penyelenggaranya itu ibu yang mau sedekah maju gitu kan, bisa 5 juta atau berapa gitu ya. Nanti nggak usah ini langsung bayar, tapi bisa dicicil kayak gitu kan. Misalnya nanti sekarang nih 1 juta, besok berapa lagi sampai yang diinginkan begitu. Lah konsep sedekah seperti itu misalnya ya Tat, kita udah niat tuh 5 juta misalnya dengan cara seperti itu, kemudian ternyata nggak nyampe seperti yang apa kita ini janjikan gitu, itu bagaimana Tat? Itu namanya tidak sesuai kemampuan. Memaksakan diri. Ya udah, mampunya sekarang berapa itu? Itu ya. Oh iya. Oh, saya mau 5 juta, kan nggak tahu besok berapa uangnya. Bisa jadi kita malah nggak punya uang. Jadi mau sedekah ya, karena biasanya karena kita termotivasi, Ya. semangat, akhirnya wah, cincin keluar, dompet habis, pulang rumah, garuk-garuk kepala. Tapi kalau biasa nggak masalah, kalau udah biasa nggak masalah Bu. Kalau udah biasa cincin keluar, nyonya keluar, paling besok juga kembali. Tenang hatinya, yang nggak berarti yang kayak gitu kan. Kenapa? Satu, sedekahnya nggak dapat pahala. Yang kedua, uangnya habis. Tuh. Maka ibadah Rahman itu paham kemampuannya. Ya tidak berlebih-lebihan lah, tapi juga nggak tinggi. Stabil. Karena saya juga pelaku dulu. Uang berapa? Keluarin. Tapi dalam hati, kapan baliknya ya? Kapan baliknya? Enggak balik gitu ya. Nah, terus dia balas, ya salah cara sedekahnya. Lebih baik ngklong 5.000 tiap hari, Bu sedekah subuh 5.000 dihitung, coba bisa 5 juta tuh. Betul nggak? Gitu. Maksudnya? Nah, gitu ya. Gak apa-apa, ini kan pengevaluasian kita. Dan kita tidak mengevaluasi orang lain, diri kita aja. Nah, kalau sekali lagi, kalau ibu sudah plong, aman. Saya 20 juta, 25 juta transfer ke pusat, biasa aja. Kalau saya punya uangnya 25 miliar. Betul nggak? Biasa. Plong. Kalau yang tadi tak udah 5 juta, terus habis itu kita nggak bisa bayar sesuai yang kita ingin, itu terhitungnya hutang nggak? Enggak, sedekah hutang. Enggak. Kan kita udah janji tuh. Nah, sama negara. paling ada ini, ada namanya akad ulang. Ustaz, mohon maaf, ternyata saya tidak punya kemampuan 5 juta. Mohon izin di sedekah saya sekian. Udah selesai. Ada akad lagi, akad baru ya. Ya. Oh, enggak Bu, nggak apa-apa. Ya udah selesai. Jadi utang. Kecuali kalau mampu lah, kalau mampu ya. Artinya enggak, kalau hati nggak mampu biasanya keadaannya. Hati itu biasanya kalau fitrah kita ini sudah benar, itu pinginnya sedekah. Kalau punya bantu benar. Gitu ya. Ibu besok kalau punya uang yang banyak, kasih itu 50 miliar gitu ke Palestina, boleh. Tapi kan plong hatinya. Kalau punya uangnya 100 miliar kok. 1 triliun. Ingat di dalam Qur'annya tadi di surat Al-Furqan 25 ayat berapa tuh terakhir itu? Di ayat 67 kalau nggak salah, itu bicara tentang sedekah itu harus sesuai dengan kapasitas, tengah-tengah aja, jangan berlebihan. Ya, namanya berbagi jangan berlebihan. Karena ada hak keluarga, ada hak diri. Bahkan bersedekah untuk anak itu juga pahalanya besar. Nanti di nasihat Rasulullah untuk Fatimah ya, besok ya. Spesial untuk Maulid ya, tuh. Berarti besok ya, Senin besok ya. Kita bahas. Ini spesial ibu-ibu Pak Ibu. Senin besok tanggal merah apa enggak libur? Mau libur nggak apa-apa. Pas Maulid kan bagus. Iya, Masuk aja Bu. Masuk aja. Maulid khusus, Maulid kita bahas untuk ibu-ibu, nanti nasihat untuk ibu-ibu. Nanti bapak-bapak nasihat untuk bapak-bapak. Tenang Pak. Buat Pak Ibu juga ada. 5 hadis buat Pak Ibu khusus. Ya, baik.
Yang berapa tadi Bu? 6. Nah, sekarang 7 ya. Jika kita dekat dengan Allah, maka ridho Allah akan datang kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah berikan semua yang diinginkan oleh kita. Jadi tujuan kita ikhlas itu adalah apa? Dekat sama Allah. Kalau udah dekat gimana? Allah ridho. Kalau udah ridho gimana? Dunia sisinya dikasihkan sama Allah pada kita. Betul tidak? Karena dunia itu kan kalau sudah apa ya, maka nggak usah mikirin dunia itu, karena memang sudah ada MOU-nya sama Allah kan. Allah itu sudah bukan MOU ya. Allah itu adalah Allah la yakhliqul mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari apa? Janji. Allah nggak pernah mengingkari janji. Maka udahlah, masya Allah, bismillah. Sekarang fokus aja, ikhlas aja, apapun karena Allah. Hijrahnya karena Allah, bukan karena makhluk. Understand? Siap ya? Hanya untuk Allah saja semuanya. Nah, gimana Ibu kalau kita ini beramal dengan amal yang ikhlas? Maka masya Allah, kita ini akan menjadi hamba Allah yang memang ternyata Bapak Ibu, Allah di dalam spiritual itu, di dalam Islam itu ternyata ada namanya apa Bu? Tingkatan-tingkatan amalnya. Tingkatan-tingkatan amal. Saya lupa ya, kalau nggak salah di surat 6 1 2 3, coba 1 3 2. Surat 6, surat An-Nahl ya, surat An-Nahl. Al-An'am, surat An-Nahl ayat 1 3 2, coba. Jadi baru baca tadi pagi tapi saya lupa. Surat 6 133. Dan likulli apa itu? Likulli darajatun mimma amilu. Dan setiap masing-masing orang itu ada tingkatan sesuai apa ya? Amal-amalnya. Kalau kita amalnya ikhlas, beda derajatnya Bu. Ternyata ada kelasnya masing-masing dalam Quran itu. Mau nggak ada derajatnya tinggi Bu? Ya, tergantung amal kita. Agar derajatnya tinggi, amalnya gimana? Murni karena Allah. Betul ya? Surat 6 1 2 3 ya? 132. 132 bahwa likulli darajatin mimma amil. Bahwa semuanya itu akan ada tingkatan-tingkatan derajatnya masing-masing. Masya Allah. Begitu. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir apa Bu? Kalau berapa itu? Jadi yang ke-8 ini adalah ketika kita beramal, man amalallah, barang siapa beramal karena Allah, atas Allah, ya. Atas nama Allah beramalnya, maka dia akan masuk terhadap ahlullah. Terhadap ahlullah, dia akan masuk menjadi ahlullah. Kalau kita beramal atas nama Allah, maka dia akan masuk menjadi ahlullah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Menjadi hambanya Allah. Tadi menjadi ibadur rahman tadi, menjadi hambanya Ar-Rahman. Siapa? Yang beramal atas nama Allah. Kalau atas nama Allah gimana Pak? Atas nama itu begini. Atas nama panitia, ya, balap karung tingkat kelurahan, kami ucapkan terima kasih
dan kami akan umumkan yang pemenangnya. Berarti atas nama itu saya atau panitianya? Dan pemenangnya adalah Pak Im. Jadi atas nama itu berarti kita merasa bukan siapa-siapa. Berarti kalau kita atas nama Allah dan beramal, artinya beramal siapa? Allah. Kita ini beramal disebabkan karena Allah menolong kita. Gitu. Kalau langsung Allah terlalu jabariah. Kita ini beramal karena disebabkan karena siapa? Allah. Pertolongan Allah. Maka insya Allah kalau itu kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tadi, kita ini menjadi ibadur rahman, hambanya Sang Maha Pengasih. Kalau disebut ibadur rahman gimana Bu? Karena dalam hati kita penuh kasih, hati kita penuh cinta. Nah kalau hati kita penuh cinta, satu tadi apa? Amalan itu apa? Kalau kita berjalan harusnya rendah hati, sholat malam, ya, terus sedekahnya ahli sedekah, tapi di tengah-tengah. Sedekahnya tengah-tengah. Yang tahu kan kita tuh tengah-tengahnya, betul? Enggak. Ibu kalau ibu punya uang 100 juta, sedekah 5.000 itu termasuknya dermawan apa pelit? Pelit. Nah, paham ya? Yang bilang kan ibu ya. Nanti hati-hati kalau ibu punya uang 1 juta sedekah 5.000, berarti ibu apa? Pelit. Pelit. Kalau pulangnya itu, kalau pulangnya itu 5.000. Gak mungkin Bu kalau 1 juta pulang 5.000. Nah, lalu juta itu peluangnya ya bisa 1 juta aja masih peluang Bu kalau 1 juta. Iya. Kalau ahli sedekah ya, kecuali kikir. Kalau kikir ya nggak plong. Enak aja aku kerja keras dong, sedekah 1 juta emang. Nah gitu ya. Tapi kalau kita plong, nah kalau kita ahli sedekah plong 1 juta biasa. Gitu ya. Latihan plong gue ya. Nanti kalau lama kelamaan tingkatin. Kalau kita udah plong sedekah 20.000, tingkatin 100.000 plong, 200.000 plong, 300.000 plong, 500.000 plong. Jadi plong terus. Kalau nggak meningkat-tingkat harus ditambahin. Nah itu. Ya, jadi plongnya itu ya bukan plongnya dengan nafsu. Dasarnya orang itu masih pelit, masih. Oh, dasarnya pelit al-bakhil ya. Ya, insya Allah itu ibu-ibu ya. Mari kita sama-sama ikhtiarkan agar menjadi orang yang ikhlas. Bukannya sedekah Bu, ibu masak harus plong. Ini saya lihat wajahnya, masaknya plong atau kesel, suka marah-marah saat masak. Tapi gak saya tunjuk. Jadi kalau kita masak plong, nyuci plong, nyetrika plong, ngurus anak plong, plong aja. Plong itu artinya apa? Asik aja, damai aja. Jadinya apa? Nanti muntijah hidup kita. Muntijah itu apa? Berbuah. Jadi gitu ibu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Ada yang ditanyakan silakan. Ya silakan. Kalau sedekah tadi misalnya sedekah tapi atas nama orang tua yang meninggal. Ya, sedekah atas nama orang tua yang meninggal berarti kita niatnya adalah amal soleh inqata'a. Amal-amal orang yang sudah meninggal itu terputus. Ila min salah seperti 3. 1 sedekah jariyah, yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun sholih orang. Anak soleh yang mendoakan. Nah, sedekahnya kita untuk orang tua itu bisa masuk kepada anak soleh yang mendoakan. Karena kan soleh itu kan sudah terputus kecuali waktu beliau masih hidup sedekah jariyah, sudah dia sedekah jariyah sendiri maka ke bawah. Waktu hidup dia ilmunya banyak bermanfaat untuk orang lain, maka saat meninggal dunia insya Allah tetap mengalir amalnya. Kayak para kiai pesantren itu kan
Beliau itu mengejar itu sebetulnya. Terus yang ketiga, nah anak soleh yang mendoakan. Jadi diantaranya kita bersedekah untuk orang tua itu tujuannya adalah satu, adalah agar doa kita untuk anak kita, untuk orang. Sebetulnya wasilahnya terputus Bu, sedekah untuk orang tua itu. Kenapa? Kan sudah meninggal. Tapi niatnya ditasalurkan kepada anak soleh yang mendoakan. Tasalurnya ke sana. Niatnya berarti ibu bersedekah. Ya Allah, saya bersedekah untuk diri saya dan semoga pahalanya adalah untuk saya dan orang tua. Begitu. Ya. Karena kan secara hakikat sudah terputus. Bagaimana Rasulullah ya. Nah, tapi ibu menjadi bersedekah untuk diri soleh, doa, masya Allah mustajabah doanya. Bahkan semua amalan-amalan kita ini masuk menjadi amalannya orang tua kita. Otomatis. Ini Bu ya. Monggo silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan itu kalau kita sebaiknya yang diprioritaskan yang mana antara infak, sedekah dan wakaf yang diprioritaskan? Infak, sedekah, wakaf. Iya. Kalau kita lihat dari dalam Al-Quran, mana yang harus diprioritaskan dalam melaksanakan amalan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut kebaikan sebelum engkau menginfakkan apa yang paling disukai. Infak itu macamnya ada beberapa, wakaf, sedekah, zakat. Nah, mana yang harus diprioritaskan? Diprioritaskan itu adalah mana yang kira-kira ke bawah sampai akhirat. Wakaf ke bawah sampai akhirat, insya Allah ke bawah sampai. Infak kira-kira ke bawah nggak sampai akhirat? Infak beras ke bawah nggak? Ke bawah kan habis. Ya habis itu menurut kita, menurut Allah kan habis. Jadi semua sesungguhnya bagus. Silakan Bapak sukanya yang mana? Pilih aja. Wakaf 20.000 untuk masjid, boleh. Infak 20.000 untuk majlis taklim, boleh. Semuanya ke bawah nggak? Ke bawah. Jadi semuanya prioritasnya adalah infak. Infak itu berbagi, menyerahkan. Polanya mau wakaf, mau sedekah, mau apa sih? Gitu ya. Ada yang lain monggo? Tanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Cukup? Ya boleh, silakan. Kita belajar membaca huruf-huruf Al-Quran dan bisa baca Al-Quran. Itu gimana? Bagus. Ta'allamul Quran. Orang yang belajar Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulnya. Jadi kita belajar huruf-huruf untuk mempelajari Al-Quran. Apakah itu niatnya gimana? Niatnya bagus. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah berarti apa? Saat kita bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, insya Allah berarti kita tujuannya siapa? Allah. Kan Quran itu adalah kalamullah. Quran itu apa? Hada basairul linnas huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Jadi Quran itu adalah basairul linnas, pedoman untuk manusia. Jadi kalau kita baca itu penting, maka malah justru itu bagus. Silakan sebisa mungkin, sekuat tenaga pelajari Al-Quran sampai bisa, sampai tahu makhraj hurufnya, tajwidnya paham. Kalau bisa alhamdulillah sampai artinya paham. Itu luar biasa. Begitu ya, insya Allah. Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup Ibu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.